Yo, let's balik lagi sama gue di channel Bram Martin. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate seputaran Bitcoin seperti biasa ya. Jadi memang kemarin juga sudah saya update mengenai si Bitcoin ya. Kemudian ada penjelasan juga sedikit tentang cycle Bitcoin ya. Dan untuk hari ini akan diawali dengan analisa Bitcoin time frame weekly, yang dimana saya akan coba memberikan perspektif berbeda ya. Untuk sebelumnya saya udah beberapa kali update Bitcoin ya, mungkin hampir setiap hari saya update Bitcoin, bahkan untuk skenario terburuknya beberapa level ya. Kalau dari weekly-nya kemarin sudah saya infokan, let's say seperti di kisaran sini saya akan tandain dulu ya. Dengan rectangle ini ya, itu di sekitar 28.000 sampai 30.000 dolar yang menjadi strong support ya. Nah, kemudian di kisaran 25.000 sekian dolar. Kemudian kalau dia nyentuh untuk EMA 200 ya, itu di sekitaran 20.000 dolar. Jadi sekitar 19.000 sampai 20 ribuan dolar. Jadi itu beberapa key support untuk target penurunan si Bitcoin kalau misalkan dia terjadi dump dan lain sebagainya gitu kan. Nah, tapi di sini saya akan coba membagikan perspektif yang berbeda ya dengan seperti histori sebelumnya. Oke. Jadi kita coba ini dari time frame weekly-nya, kita lihat dari sini ya. Pergerakan sebelumnya ya, di sini saya akan tandain dulu pakai beras aja di sini. Ini kita kurang lebih sideway itu ya di sekitar 3 bulan. Ya, jadi istilahnya range-nya di area-area situ sebenarnya cuma naik turun ya. Jadi di kisaran 29 ribuan sampai 29 ribuan sampai 41 ribuan dolar. Jadi saya tuh di situ selama atau kurang lebih 3 bulan. Jadi waktu itu pas GBTC gitu kan. Banyak yang memperkirakan Bitcoin bakal ke 20.000, 16.000 ya, bahkan ada yang ke 10.000 dolar gitu ya. Tapi malah naik gitu, mantul. Jadi terakhir kali itu dia malah seperti fake out ya, turun ya, kemudian langsung mantul kenceng. Ya, jadi memang ini 3 bulan. Tapi sebelumnya ya, menjelang GBTC itu kita bisa lihat ya, dari pergerakan candle yang kita bisa dapatkan informasinya, ini orang ini perlahan-lahan ya, istilahnya cicil jual barang, cicil jual barang ya. Mungkin untuk sampai mereka nunggu nih efek GBTC seperti apa, turunnya sampai seberapa dalam. Oke ya, dia turun sampai bikin jarum, langsung ada yang serok. Mungkin aja orang-orang yang udah cicil jual ya, istilahnya yang udah ngedam atau cicil-cicil jual di area-area atasnya, udah siap-siap serok bawah lagi, nunggu sampai GBTC ya, atau hari hanya atau mendekatinya gitulah ya. Jadi mungkin mereka dengan pertimbangan nunggu market seperti apa di hari hanya atau benar-benar deket hari H, baru siap-siap mereka sorong ke atas ya. Jadi hal seperti ini bisa aja terjadi untuk menjelang tanggal 15 sampai 16 Maret nanti ya. Jadi memang kita bisa lihat ini pergerakan yang hampir mirip dengan sebelumnya ya. Jadi orang-orang udah nih ya, apalagi nih udah new ATH, pasti udah banyak yang mau jual gitu kan. Nah, kemudian ada kabar bakalan naikin suku bunga dan lain sebagainya. Ini orang lanjut ngedam, istilahnya cicil buang barang ya. Kenapa cicil jual barang? Kita bisa lihat karena di sini itu adanya perlawanan juga dari buying atau dari buyer gitu, ada buying power. Jadi kalau misalkan dia nggak cicil jual ya pasti langsung drop. Ya, langsung berapa candle merah terus gitu kan untuk weekly-nya. Cuman kan ini tidak. Jadi istilahnya kalau saya bilang sih cicil jual. Nah ya, jadi bisa aja kita bisa lihat dia ini sideway dari kisaran Januari nih ya, tonton di kisaran dari Januari di sini sampai Maret. Bisa aja dia sideway di kisar-kisaran ini ya. Let's say lah di atas 28.000 sampai 40 ribuan dolar. Dia sideway di kisaran itu selama 3 bulan. Kalau memang seperti hal sebelumnya terjadi, ini bisa aja, ini another perspektif ya, tonton. Jadi saya pengen menyampaikan juga. Jadi mungkin mereka-mereka ini yang udah cicil-cicil jual ya, nunggu nanti ya reaksi pasar seperti apa, turunnya seberapa dalam, mereka udah siap-siap beli atau buyback untuk ngepam lagi si Bitcoinnya. Kita bisa lah nanti ada gejolak harga untuk Bitcoin itu meroket lagi, bisa nggak? Bisa aja gitu ya. Kalau misalkan kita melihat seperti atau kejadian sebelumnya waktu pasca GBTC di 2021 ya, di tahun kemarin ya, bisa aja seperti ini. Jadi ini adalah skenario lain ya. Kalau misalkan kemarin kan udah kita ngomongin skenario terburuk dan lain sebagainya gitu kan. Dan ini adalah salah satu perspektif yang mungkin juga bisa terjadi di market gitu ya. Bisa aja mereka-mereka ini yang udah cicil-cicil jual, let's say di kemarin di kisaran 58.000 dolar, kemudian di 50.000 dolar, kemudian jual-jual lagi di kisaran 45.000 dolar. Ya bisa aja mereka ini yang udah cicil jual secara bertahap menyiapkan amunisinya ya untuk siap-siap sorong ke atas lagi market.
Bisa aja. Dengan kita bisa lihat dari pergerakannya, let's say lah di kisaran 45.000 lah ya, sampai bottomnya di kisaran 28.000 dolar ini, dia hanya bermain atau saya itu di range ini sebelum kalau memang benar terjadi seperti ini, ya maka nanti market akan going up lagi atau ngepump kembali. Ya ini bisa aja terjadi ya, karena memang balik lagi gak ada satu orang pun yang tahu ya, kecuali orang dalam Federal Reserve dan lain sebagainya gitu ya. Elit-elit global pasti udah tahu lah rencana-rencananya seperti apa. Tapi untuk orang-orang awam ya tidak akan tahu nanti dampak dari kenaikan suku bunga terhadap market, price actionnya seperti apa, gejolaknya dan sedalam apa koreksinya. Entah cuman ke sekitar 28 sampai 30.000 dolar atau ke sekitar 25.000 dolar atau kisaran terdalam kisaran 19 sampai 20.000 dolar. Jadi balik lagi kan nggak ada yang tahu precisely dia akan jatuh di area mana. Ya cuman kalau memang kita berkaca dengan skenario sebelumnya, bisa aja ya hal seperti itu akan kejadian kembali. Ya dia sideways kurang lebih sampai dari Januari kan sampai akhir-akhir Maret ini ya, kemudian di bulan Februari dia akan naik secara perlahan bisa aja. Nah kemudian untuk Bitcoin monthly-nya juga, Maret kan cenderung merah, April itu cenderung hijau. Jadi mungkin ya bisa aja pas gitu ya, pas banget gitu kalau misalkan kita melihat dengan historinya ya. Kemudian coba kita analisa dengan perspektif yang sedikit berbeda. Kemudian juga kita lihat Bitcoin monthly-nya ya, untuk bulan April kan memang lebih condong untuk hijau. Jadi bisa aja hal seperti ini kejadian gitu ya, nggak menutup kemungkinan ya. Walaupun ini adalah salah satu perspektif berbeda kalau misalkan kita coba melihat dari sudut pandang yang berbeda juga gitu. Karena memang biasanya kita dari kemarin itu udah ngebahas untuk skenario terburuk dan lain sebagainya gitu kan. Memang the worst case skenario dia bakalan coba testing di EMA 200 atau di kisaran 19 atau sekitaran 20.000 dolar. Cuman kalau memang dengan skenario ini malah yang kejadian gitu ya, ya bisa juga gitu, nggak ada yang nggak mungkin gitu di market ya. Jadi itu teman-teman yang bisa saya bagikan untuk mungkin ada hal yang menarik lah dari istilahnya coba kita analisa ya, kemudian saya bagikan ke teman-teman sekalian dengan perspektif yang sedikit berbeda. Walaupun memang kecenderungannya kita bisa dump gitu ya, cuman nggak menutup kemungkinan kalau hal seperti ini ya bisa terjadi kembali. Nah kemudian untuk daily-nya kita bisa lihat ya, ini memang dari pergerakan daily-nya ini sendiri ya jelas banget lah ya, bearish memegang kontrol. Kita bisa lihat aja dari bearish candle-nya aja udah kelihatan jelas gitu ya. Bahkan terakhir kali aja ini mau disorong ke atas aja langsung ada buntut atau ada shadow bagian upper candle-nya di bagian atas ini, menandakan kalau misalkan buying power itu belum sekuat sellernya. Seller pressure itu masih memegang kontrol. Jadi memang untuk jangka pendek ini lebih cenderung untuk dia melanjutkan koreksinya ke kisaran 36 ribuan dolar ya. Cuman balik lagi, bisa aja at the same time banyak orang yang pengen nge-short lah, bandar melihat nih, wah nih harus di short squeeze nih. Bisa aja market malah rebound dulu ya, untuk kenain orang stop loss, kenain orang liquid ya. Mungkin bisa aja dia dipump gitu ke kisaran 40.000, 41.000, bahkan ke 42.000 dolar sebelum ditendang turun lagi gitu. Jadi short squeeze bisa aja terjadi ya. Itu teman-teman ya untuk Bitcoin daily-nya. Kalau misalkan kita lihat secara candle juga ya, bisa aja hal seperti itu terjadi. Cuman memang nggak menutup kemungkinan juga kalau misalkan dia langsung dibawa turun dulu sebelum dia naik atau mengalami pemantulan. Oke, nah kemudian untuk lebih detailnya lagi saya akan bahas untuk time frame 1 jamnya. Memang ini adalah outlook kemarin, dia membentuk yang namanya hidden bullish divergence ya. Untuk bagian lower price action itu berbeda dengan lower RSI-nya. Nah kita bisa lihat di sini, ini seperti membentuk sebuah channel, lihat trend channel juga bisa ya teman-teman. Jadi memang kita lihat pergerakan si Bitcoin ini masih bermain di channel ini ya. Jadi memang kurang lebih kalau memang dari jangka pendeknya dia mampu ya untuk break out terhadap channel ini ya, pertama pasti resistannya di kisaran 39.500 sampai 40.000 dolar. Next lagi di sekitar 41.000 sampai 42.000 dolar. Jadi area-area resisten itu harus diperhatikan. Tapi kalau misalkan dia kurang lebih testing kembali ke bagian bawahnya dari support channel ini, itu di kisaran 37 ribuan dolar. Oke, jadi ini untuk jangka pendeknya ya. Jadi dia masih bermain di channel ini ya, untuk pergerakan si Bitcoin time frame 1 jamnya.
Ya, jadi itu teman-teman sekilas beberapa hal yang pengen saya sampaikan ke teman-teman sekalian mengenai Bitcoin, sedikit pandangan berbeda dari saya. Ya, semoga bisa menjadi masukan juga dan bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan teman-teman sekalian. Menurut teman-teman bagaimana untuk si Bitcoin? Kalian bisa tulis di kolom komentar dan sampai jumpa untuk next video. Bye.